Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan warattilil Qur'ana tartila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-Hadits. Anak-anakku semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam segala urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya, terutama virus corona. Anak-anakku semua, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pelajaran kita adalah tajwid. Untuk kelas 12, kitab atau pedoman yang kita pakai adalah kitab Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Mari kita bersama-sama membaca nazm yang dikarang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'duha dannat lil muridi fin nuni wat tanwini wal mutudi. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali an syaikhina al-maihidil kamali. Arju bihi an yanfa'a tolaba wal ajra wal qabula was thawaba. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, orang yang senantiasa mengharap rahmat Sang Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarganya, dan orang yang mengikut dengan setianya. Bait ini adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan pada masalah nun, tanwin, dan mat. Kitab ini saya beri judul dengan nama Tuhfatul Atfal, dari guru saya Al-Mahi yang mempunyai kesempurnaan dalam ilmu. Aku berharap kitab ini bermanfaat untuk penuntut ilmu, dan aku berharap amalan ini diterima dan mendapat balasan dan pahala. Sekarang masuk ke bab pertama, yaitu ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Lin nuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fahut tabrini. Ufal awalul idharu qabla akhrufi lil halqi sittin ruttabit fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalataini thumma ghainun kha'u. Hukum nun tanwin, hukum nun sukun atau tanwin ini perlu diketahui antara nun sukun dan tanwin. Persamaannya adalah sama-sama dalam lafadznya, tapi perbedaannya adalah beda dalam tulisannya. Jadi nun sukun, apa perbedaan? Ketika ada pertanyaan apa perbedaan nun sukun dan tanwin, sama dalam lafadznya,
sama dalam bunyinya, tapi beda dalam tulisannya. Dalam kitab ini hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Anak-anakku semua, untuk pelajaran kali ini adalah bacaan idhar. Apa sih bacaan idhar itu? Idhar kalau secara bahasa maknanya jelas. Jelas yang dimaksud di sini adalah nun sukunnya itu bunyinya jelas. Suara nun sukunnya itu jelas. Semisal anharib atau anharum, nunnya itu jelas. Beda dengan iqlab, nunnya itu berubah menjadi suara mim. Tulisannya itu min ba'di, tapi cara membacanya itu mim ba'di. Inilah apa yang dimaksud idhar. Di sini karena idhar itu banyak, pembahasan dalam nun sukun ini adalah idhar halqi. Karena apa? Nanti di mim sukun juga ada idhar. Di sini yang kita bahas adalah idhar halqi. Apa sih pengertian idhar halqi? Apabila ada nun sukun boleh, nun mati boleh. Cara penyebutannya itu boleh nun sukun atau nun mati, atau tanwin ketika bertemu huruf halak yang berjumlah 6. Huruf halak itu huruf yang bersifat tenggorokan. Artinya apa? Makhrajnya itu, keluarnya itu dari tenggorokan. Ini namanya halak. Apa saja? Hamzun, fahaun, thumma ainun, ha'u, muhmalataini, thumma ghainun, kha'u. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu dari 6 huruf itu, maka prakteknya atau cara membacanya harus suara nunnya itu harus jelas. Contohnya min ayyin. Tidak boleh membacanya min ayyin, tidak boleh, nunnya harus jelas. Min ayyin. Dalam surat Al-Alaq itu min alaqin. Itu. Dalam surat Al-Fatihah anta, nggak boleh anta, nggak boleh. Harus jelas nunnya anta. Itu bacaan idhar halqi. Contoh yang pertama adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu alif. Contohnya min ayyi. Ini nun sukun bertemu alif. Adabun alimun, tanwin dhammah bertemu alif, bun alimun. Kemudian syai'in, in. Kemudian adaban alima, adaban aliman. Suara nunnya baik yang tanwin atau nun sukun itu harus jelas n. Prakteknya harus jelas n, tidak boleh m, tidak boleh berdengung, tidak boleh. N-nya itu harus nampak. An, in, un, itu prakteknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu ha. Minha, minha,
Tidak boleh minha, tidak boleh, harus minha. Kemudian wijhatun huwa, tanwin dumah bertemu ha. Kemudian birahmatin hal, tanwin kasroh bertemu ha. Kemudian fariqon hada, ini contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu ha. Kemudian selanjutnya contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu ain. An'amta di surat Al-Fatihah. An'amta. Kemudian sami'un alimun. Alimun. Tanwin dumah ketemu ain. Kemudian syai'in alim. Syai'in alimun, tanwin kasroh bertemu ain. Kemudian tobaqon an, kon an, tanwin fathah bertemu ain. Jadi n-nya itu nampak, nun-nya itu nampak, tidak boleh samar. Lanjut. Kemudian contoh yang nun sukun bertemu ha. Liman haulahu, liman haulahu, nun sukun bertemu ha. Alimun hakimun, tanwin dumah bertemu ha. Amrin hakimin, tanwin kasroh bertemu ha. Wa fariqon haqqo, tanwin fathah bertemu ha. Kemudian yang tanwin atau nun sukun bertemu ghain. Min ghairi, nun sukun bertemu ghain. Afuwan ghafuran, tanwin fathah bertemu ghain. Ilahin ghairu, tanwin kasroh bertemu ghain. Ajrun ghair, tanwin dumah bertemu ghain. Kemudian contoh yang terakhir yaitu nun sukun atau tanwin bertemu kha. Min khairin, nun sukun bertemu kha, nunnya harus jelas. Min khairin. Kemudian aliman khabiron, tanwin fathah bertemu kha. Nutfatin khalaqahu, tanwin kasroh bertemu kha. Alimun khabirun, tanwin dumah ketemu kha. Jadi inti daripada pelajaran kali ini atau pelajaran idhar halqi adalah membaca nunnya ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu huruf halqi yang 6 tadi harus jelas. Pokoknya harus jelas, nggak boleh ada suara dengung, nggak boleh ada suara mimnya, nggak boleh ada suara ifanya, nggak boleh, harus jelas. Demikianlah pelajaran kali ini tentang nun sukun atau tanwin bertemu huruf halak 6 atau disebut idhar halqi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kemudian nanti mempraktekkan. Setelah mempraktekkan, nanti bisa memberikan kepada orang lain ataupun mengajarkan kepada orang lain. Karena apa? Ketika kalian mengajarkan sebuah ilmu, kemudian ilmunya diamalkan oleh orang lain, nanti kalian akan mendapat pahala orang yang mengerjakan itu. Walaupun kalian sudah meninggal, tapi kalian insya Allah selama ilmu itu diamalkan, kalian akan mendapat transferan pahala. Demikianlah kajian dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.